Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Ya, dan di sela-selain dari bawah ya, dengan ibham kiri mulai dari hinsir yadul yusra, ya, kelingking tangan kiri menyela-nyelain dari bawah, mulai dari kaki kanan kelingking sebelah kiri sampai ditutup dengan kelingking kaki kiri, ya. Dari kanan ketemu jempol, kemudian jempol lagi sampai ditutup kelingking sebelah kiri dari bawah, dan min asfal. Kemudian yang terakhir tartib marrah ma'aniyah, sekali-sekali dengan niat, ya. Itu rukunnya sekali-sekali, sunnahnya tasbih. Wa ma'addaha sunnatul mu'akkadah. Adapun selain itu yang muka sekali, kepala sekali, tangan sekali itu rukunnya, ya, sekali-sekali semuanya. Kemudian dengan niat, kemudian tertib terakhir, tertib rukunnya sekali-sekali, sunnahnya 3 kali. Tertib, apa makna tertib? Dikatakan oleh ulama fuqaha bahwa tertib itu alla yuqaddima 'udwan 'ala 'udwin, agar tidak mendahulukan anggota badan satu kepada anggota badan yang lain. Nah, ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun wudu itu diambil dari Quran 4, diambil daripada hadis 2. Kalau Allah Ta'ala di Quran, wa idza kuntum ila shalat fagsilu wujuhakum. Kalau kalian ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum. Kemudian usap. Yang ketiga usap kepala, wa arjulakum ila al-ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. 4 Allah menyebutkan di dalam Quran. Ulama menertibkan ada 6 rukun anggota badan, rukun wudu, niat dan tertib, diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi mengatakan di dalam hadis, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya pekerjaan ibadah itu dengan niat. Ya, maka wajib hukumnya kebanyakan daripada pekerjaan dengan niat wajib. Ya. Innamal a'malu, dikatakan oleh ulama ifariqu bainal 'ada wal ibadah an-niyah. Dibedakan itu perbuatan biasa dengan perbuatan ibadah, niat yang membedakan. Niat yang membedakan. Sehingga wajib kewajiban. Wajib kewajiban. Adapun yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, dalil hadis Nabi di rukun niat, muka, tangan, kepala, kaki, kemudian tertib. Dilakukan itu tertib, tidak boleh mendahulukan yang lain dengan tertib. Nah itu Nabi mengatakan SAW, tak kala ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dari mulai manakah kami mengerjakan? Dari mulai manakah kami mengerjakan? Nabi menjawab di dalam hadis, ibda ma bada Allah. Dahulukan yang mana didahulukan oleh Tuhan. Dalam berwudu Allah menyebutkan pertama apa? Idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum, muka, wa aydiyakum, kemudian tangan. Maka dahulukan apa yang didahulukan oleh Allah Ta'ala, ditertibkan. Itu hadis Rasulullah SAW. Sehingga ulama fuqaha menertibkan rukun sholat. Ada 6, yang 4 dibawa dari Al-Quran, yang 2 dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Wa ma'addaha sunan mu'akkadah. Adapun yang lain selain daripada 6 itu adalah sunnah mu'akkadah. Tasbih, ya. Kemudian basmalah sebelum berwudu, mencuci atau yukhallil asabi', ya, menyela-nyelain asabi', ya, takhlil lihya, menyela-nyelain air,
kepada apa? Janggut yang tebal, sunnah hukumnya. Sunnah muakkadah. Kemudian takhlis, banyak lagi sunnah wudu. Di antaranya siwak, ya. Di antaranya siwak, basmalah, siwak, banyak, ya. Fadla kathir wa thawabuha jazil, kata Imam Ghazali. Maka sunnah itu dia punya pahalanya kathir, banyak. Ya, wa thawabuha, dan pahalanya jazil, ya, luar biasa. Wal muta'awwil biha khasir, orang yang meninggalkan daripada sunnah khasir, rugi. Ya. Wal huwa bi asl faraid mukhatir, bahkan di dalam fondasi faraid mukhatir yang dikhawatirkan bagi seorang itu. Nawafil, jawazil, dan faraid. Sesungguhnya sunnah itu menambah daripada yang fardunya. Ibaratnya kalau fardu itu pakaian, kalau ada bolong-bolong, pakaiannya ditambah dengan sunnah. Habis itu ya. Perkara masalah wudu. Adapun yang lebih luasnya di dalam apa? Hukum fikih, ya, hukum fikih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridillah yufaqihu fiddin. Siapa yang berkehendak menginginkan Allah taala, murid kepada Allah taala, mau lolos, mau bagus akhiratnya, ya, yufaqihu fiddin. Sitafaqah, yang perlu mentafaqah dalam ilmu agama hukum. Adab tayammum, masuk dalam adab tayammum. Al-wudu wa tayammum at-taharah. Cuma bedanya wudu taharah qawiyah, adapun tayammum taharah dha'ifah, lemah. Ya. Tetapi tayammum badal 'anil wudu wal ghusl. Tayammum itu menggantikan kedudukan berwudu apabila airnya enggak ada. Kemudian dengan mandi juga, mandi janabah atau air atau yang lain, kalau enggak ada air bertayammum. Ya, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala rasul. Apabila tidak ada air, maka dalam bertayammum mesti mencari dahulu air, ikhtiar. Dalam syariat mesti wajib berikhtiar. Haddul qurub, watasan dekat. Ya, watasan dekat kita cari ke 4 penjuru, kanan, ya, kiri, belakang, depan, biar. Berapa masafah? Ya, haddul qurub itu masafah qurub. Kalau ada binatang, biasanya orang tanda itu ada air, berarti ada binatang yang terbang, burung, berarti ada air. Ya, dekat sini ada air, kolam atau apa, ya, maka tidak sah melakukan tayammum. Wajib mencari, dan tawahu annahu ada air, ya, maka dia mesti mencari dulu. Adapun dia mencari udah taraddud di haddul qurub, maka dia tidak diwajibkan taraddud di haddul bu'ud, batasan yang jauh, tidak diwajibkan. Kalaupun ada orang jual air, wajib kita membelinya di sana mithil, dengan harga yang sepasarannya, sama yang cocok, yang mana atas pasarannya. Seumpama air 1 ember gitu, dihargai 5.000 perak seumpama. Maka itu memang harga rata-rata begitu. Tapi enggak, karena kita enggak ada air, airnya dijual berapa? 20.000. Nah, bukan harga tamanan mesin. Nah, maka enggak wajib kita membelinya. Boleh, jais kita membelinya, ya. Karena apa? Karena ada air, maka dia mesti tayammum. Walaupun ada air, karena harganya enggak sesuai, maka dia mesti tayammum. Enggak apa-apa meninggalkan air, tayammum. Tapi apa? Yajibul i'adah.
wajib apa? Ulang sembahyangnya walaupun dia pakai tayamum. Kenapa? Karena ada air. Cuman hanya enggak sama non-muslim boleh dia bertayamum. Ya. Fa'in ajazta an istimal al-ma' kalau enggak bisa, katanya Imam Ghazali, memakai air li fardhihi karena enggak ada nih air gitu. Ya, kalau ada air banyak tuh, ya. Di antaranya kalau enggak ada air ya boleh tayamum, tapi kalau ada air ada beberapa yang diperkenankan ya, atau batal tayamumnya. Batal tayamumnya karena ada air. Kalau dia dibeli lebih daripada hadul min apa atau sama lebih, atau ada air tapi mana kita nggak bisa memakai air karena sakit demam, sangat demam, karena apa namanya, karena dokter nggak boleh kena air. Ada jabirah atau juruh. Apa juruh itu? Apa? Luka. Izdadul marad, menambah sakit. Ya, yang diperkenankan oleh dokter untuk memakai air atau apa, maka boleh tayamum indah ghalibul ma'. Air ada tapi dia nggak bisa makan, tapi wajib ada ulang sembahyangnya, ya, ulang, ya, karena ghalabatul ma'. Ma'rifati karena nggak ada air boleh. Fa'in ajazta kalau kamu nggak bisa memakai adul istiqmal ma' memakai air difakti karena nggak adanya air ba'da tolak setelah kamu meminta mencari, ya, seperti yang diterangkan yang tadi. Awli udrin atau udur penyakit tadi izdadul marad minal marad disebutkan awal imani minal usul atau nggak bisa sampai ilaihi min sab'ah atau habas, atau ya di ibaratnya di tempat tentara seumpama itu bukan namanya di monitor atau apa sih? Teror. Agak kayak tentara kita di apa? Ketangkap, disekap apa namanya itu? Sandra. Kalau di Sandra itu namanya itu Sandra. Di mana min usul min sabah atau habas? Habas artinya penjara. Di Sandra atau di penjara. Ya, bukan hanya penyakit atau enggak ada air, tetapi juga kan negara-negara di Sandra enggak bisa dapat air. Banyak air tapi nggak dikasih untuk sembahyang, ya. Atau di penjara nggak ada air, penjara mana gitu? Tayamum, ya, tayamum. Aukalan ma dihaja atau airnya sedikit untuk dihidup di perjalanan, padang pasir airnya cuma sedikit, berhaja, ya. Atau ada air, ya, lebih, tapi dia ada hajat, ada hewan muhtaram. Apa hewan muhtaram? Binatang yang mulia. Iya. Ya, binatang yang mulia. Boleh dikasih air karena binatang itu apa? Mulia. Dia kalau dipakai wudu tuh hewan mati, dikasih itu hewan. Dia boleh tayamum. Ya, karena hewan itu muhtaram. Tapi kalau hewan nggak muhtaram, nggak boleh dikasih air. Dia mesti dia berkumpul dengan air. Ya, kenapa nggak muhtaram, nggak mulia? Ya, di dalam kitab fikih Safinatun Najah, al-muhtaram sittatun, ghair al-muhtaram sittatun. Yang nggak mulia ada 6 perkara. Ya, apa aja yang nggak mulia? Pertama, al-kalbu, rukun, anjing yang mana anjing tersebut liar dan penyakitan. Ya, kemudian anjing gila atau apa penyakitan gitu, ya. Kemudian al-khinzir. Kemudian yang kedua apa? Babi. Ya, binatang babi. Enggak boleh dikasih air gitu, ya. Wa yusannul qatl. Dalam Islam sunnah dibunuh. Karena enggak mulia, sunnah dibunuh. Yang ketiga, tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sembahyang.
Ya, itu nggak mulia. Orang yang meninggalkan sembahyang nggak mulia. Dalam fuqaha, ada dalam syariat nggak mulia. Nggak wajib kita kasih air, wajib kita berwudu. Ya, kalau enggak, walaupun kita kasih, seumpama kita tayamum, ada air sebetulnya belum boleh. Eseh dalam mesih mesti ditayamum. Nggak wajib kita kasih dia. Ya, kemudian apa tadi? Tarikul sholat, orang yang tinggalkan semua sembahyang. Kafir harbi. Yang ketiga yang nggak mulia, yang berapa? Empat. Kafir harbi, maknanya kafir yang musuhin Islam, yang nggak demen sama Islam. Kalau saya bilang nggak demen, ya contohnya ya depan mata Ahok. Ahok kan musuh Islam itu, menistakan agama, termasuk apa-apa yang urusan-urusan agama diutak-atik sama dia. Masalah penyembelihan dilarang kan, dakwah dilarang, kan? Yang tadinya nggak dilarang sama dia. Kan ikut-ikut Islam tuh, menyempitin Islam. Yuharibul Islam namanya kafir harbi. Beda sama kafir dami. Kafir dami yang mana dia kafir, kita Muslim. Enggak apa-apa, dia kafir, kita Muslim. Iya. Apa? Inti ibadah Tuhan itu ya, ibadah Tuhan itu. Ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang apa? Ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Anda enggak nyembah apa yang disembah. Wala antum a'budu ma a'budu, wala ana a'budu ma a'badtu. Saya enggak nyembah itu yang disembah, itu enggak nyembah. Masing-masing. Gua enggak ganggu, jangan ganggu. Tapi gitu. Itu kafir dami. Enggak musuhin Islam. Masing-masing itu agama. Iya. Dia enggak musuhin Islam, Islam enggak musuhin dia. Enggak pernah Islam memusuhin orang kafir. Bahkan kita sama orang kafir, Nabi Muhammad SAW berdakwah berbuat baik walaupun dia kafir. Walaupun orang kafir berbuat baik. Pernah satu Yahudi sama Rasulullah SAW sering membantu dan baik, Nabi Muhammad berbuat baik. Bahkan seorang perempuan yang Yahudi yang buta mata ini, lumpuh, gak ada yang perhatiin. Orang Yahudi gak perhatiin. Orang agamanya dia, bangsa ini gak perhatiin. Nabi Muhammad SAW perhatiin. Tiap hari bawa makanan dari rumah ke pasar, lihat tuh orang Yahudi dikasih makan, disuapin. Yahudi benci namanya Nabi Muhammad SAW. Selalu kalau disuapin, di Yahudi yang berkata, nak, jangan deket-deket ya, nama Muhammad di bahasa kita ni. Ya, riwayatnya pakai bahasa kita gitu ya, bukan bahasa hadis ya. Nak, jangan deket-deket yang namanya Muhammad. Muhammad tu kadhib, bukan bohong. Muhammad tu kain. Muhammad tu apa? Kain. Muhammad tu sahir, bukan sihir. Muhammad yufariqu baina zawjah, yang memisahkan suami istri. Muhammad yang memisahkan antara bapak dengan anak. Muhammad memisahkan antara kakak dengan adiknya. Apa itu Muhammad? Habis dicaci maki. Sedangkan yang kasih makan dia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adem hati, akhlaknya cakep. Ini Yahudi lain agama. Bahkan ini Yahudi termasuk dalam hukum Islam kafir harbi. Dalam Islam kafir harbi disunnah. Apa? Sunnah dibunuh. Sunnah dibunuh kafir harbi. Tapi Nabi Muhammad enggak dengan akhlak. Itu Rasulullah. Beda dengan kita umatnya. Rasul yang bawa agama gitu. Hukum gitu. Akhirnya ini tetap tiap hari Nabi datang suapin. Karena akhlak mulianya Nabi Muhammad. Sehingga Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh luhur budi pekertimu. Budi pekertimu wahai Muhammad. Kasih makan maksudnya tiap hari. Bangsanya, agamanya yang sama enggak ada yang peduli. Nabi tiap hari pagi selalu ke pasar kasih makan tuh Yahudi. Kemudian ini Yahudi setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar
datang sama istrinya Nabi Muhammad, turunkan anak ke Siti Aisyah. Ditanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada pekerjaan Nabi Muhammad yang saya tidak ketahui? Bala ya abadi, ada. Ada wahai ayahku. Nabi Muhammad tiap pagi bawa makanan, kasih makan orang Yahudi yang buta di pasar. Saya Abu Bakar ikutin ambil makanan dari rumahnya ke pasar, nyari mana itu. Ditanya ambil Yahudi, siapa engkau nih? Saya yang memberi makan engkau. Orang yang memberi makan, isim fa'il. Saya orang yang memberi makan engkau. Dipikir nih Yahudi yang memberi makan, ya yang biasanya. Di perempuan itu biasanya. Kemudian saya Abu Bakar menyuapin seperti halayak biasanya. Itu wanita perempuan tua mencaci maki Rasulullah SAW. Tak kalah disuapin, itu perempuan Yahudi tanya, kamu ini bukan orang yang biasa memberi makan aku. Benar, baru pertama kali kasih makan tuh, bukan yang biasa. Kok kamu tahu? Orang yang memberi makan, yang menyuapi aku, tangannya lembut, penuh dengan kasih sayang, seperti seorang orang tua memberikan makan yang penuh dengan kasih sayang. Lembut tangannya. Kalau ini tangannya ini agak kasar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar gak tahan, ya, kekasihnya, kecintaannya dicaci maki, jadi agak getar dadanya Sayyidina Abu Bakar. Karena perbuatannya Nabi diikutin. Kemudian ini Yahudi mengatakan, siapakah orang yang memberi makan aku yang seperti biasanya? Saya Abu Bakar dan bertanya itu Yahudi, siapa engkau sebenarnya? Anak, dia bilang saya Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad. Dia bilang, siapa yang memberi makan aku tiap-tiap harinya? Dia bilang, wa Muhammad SAW. Karena musuh yang paling dia benci, tiap hari yang kasih makan kaget dia, dan dia selalu mencaci maki Rasulullah. Nah, katanya, enggak, kayak orang nolak. Kemudian dia terdiam. Kemudian ini Yahudi mengatakan, ini bukan manusia ini. Tiap hari dia kasih makan saya maki, saya musuhin dia, tapi tetap dia kasih makan saya. Ini kayak begini nih, Nabi yang hak nih. Gak ada manusia kayak dia, gak ditinggalin tuh. Tetap, mana itu bangsa Yahudi yang lain, gak ada. Kemudian Yahudi mengatakan bahwa aku di dalam pusara Nabi Muhammad yang dikuburkan, tempat jasad Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bawa dikedepankan di depan kuburan Nabi Muhammad. Kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tuh Yahudi karena akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Yeah. Nah, dalam hukum kafir harbi bunuh. Yeah. Tapi kalau orang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kafir harbi bisa masuk Islam, boleh-boleh aja dia berbuat baik. Kalau enggak, ya jangan ditemenin. Karena ini kafir harbi, musuh kepada Islam. Iya, kafir harbi musuh. Nah manusia dia dimusuhin, makin didukung, colok lagi, dicoblos, didukung. Haram, la yajuz. Al-Quran mengatakan jangan kau memilih awliya, apalagi orang kafir, apalagi kafir harbi yang memusuhi Islam. La yajuz. Tidak diperkenankan. Adapun ada beberapa tokoh yang berani jadi saksi ahli yang mengatakan bahwa makna aulia itu teman dekat, itu orang yang memelintirkan bahasa dan Al-Quran dan menjual iman dan agamanya atas sedikit harta. Lainus. Bahkan di dalam Islam dikatakan bahwa kafir harbi itu tidak mulia di dalam hadapan pandangan agami. Kafir harbi itu tidak mulia dalam pandangan agama. Kalau ada air, nggak boleh kita kasih air walaupun dia mau sekarang mati. Itu lebih baik dia muslim memakai dengan
wudu daripada memberikan ghairul muhtaram. Karena disamakan oleh fuqaha, ulama-ulama kafir harbi ya kepada apa? Hinzir wal qalbi. Hinzir wal qalbi. Derajatnya sama dengan babi sama anjing. Karena nggak mulia. Kafir harbi wazanil muhsan. Yang berapa itu? 4. Tadi 4. Hah? 4. Sekarang 5. Sekarang 5. Lihat kan? 5. Zani muhsan. Zani muhsan itu apa? Tarikus shalah, kafir harbi, zani muhsan. Zani muhsan itu orang yang berzina sedangkan ia punya istri gitu, yang bisa didakani. Enggak, dia enggak mulia dalam agama. Dan hukumannya apa? Dipendem. Kepalanya doang ditimbuk sampai mati. Itu zani muhsan. Ya, zani yang hukumannya berat, ya. Yang punya suami atau punya istri dia berzina. Ya. Dia enggak mengambil yang halal, dia mengambil yang punya orang atau yang haram. Ya. Lebih baik kalau dia pengen perempuan dia kawin. Jangan Jangan berbuat zina sedangkan dia punya istri. Dia mau bertambah lagi boleh. Dalam agama boleh. Matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum fa'tadilu bi wahidatin minhunna. Itu kawin 2, 3, 4. Kenapa Allah Ta'ala enggak lakukan 1 dulu? Ada tertib 1, 2, 3, 4 gitu. Langsung 2, 3, 4. Kalau 1 enggak pakai disuruh. Enggak disuruh. Kebutuhannya dia lapar, dia makan, dia pengen perempuan punya sawah, dia nikah, dia cari, dia menikah. Kalau 2 Allah Ta'ala suruh mesna berbuat 2, wa thulatha dan 3, wa ruba dan berbuat 4. Maknanya kalau 2, 3, 4. Fa in khiftum fa'tadilu bi wahidatin minhunna. Kalau itu enggak mampu, atuh aja. Enggak mampu berbuat adil. Apa makna adil? Banyak orang-orang awam mengkategorikan adil dengan dasar yang tidak bisa diambil. Enggak ada yang adil. Hanya Allah yang adil. Dan ini ayat murafat. Ini ayat murafat. Ini ayat dan firman Allah. Kalau itu nggak bisa dilakukan, kenapa Allah berbicara? Kenapa Allah berfirman? Apakah masuk akal? Makna fa'tadilu, berbuat adil, tidak boleh mengambil haknya istri. Haknya istri berapa itu? Apa aja haknya istri? Termasuk memberikan nafkah yang halal dan yang sehat, menyehatkan. 5 sempurna kalau perlu. 4 sehat, 5 memberikan nafkah. Makannya biar benar. Jangan makannya nggak ada vitaminnya. Tuh istri kita yang kita nafkahin lemes dia. Nggak ada vitaminnya, kasih makannya nggak benar. Ntar sehari kasih makan, sehari kagak. Kemudian mau nikah, dan namanya nggak adil tuh. Masih hak istri masih belum dipenuhi. Pakaian yang menurut syariah benar, tempat tinggal ada nggak telantar, walaupun kontrak nggak wajib. Tempat tinggal kita punya, walaupun kontrak, tapi itu perempuan nggak telantar. Anak bisa sekolah dan orang perempuan juga dididik untuk bisa mendapatkan hak mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah hak kita baca Ihya kalau panjangnya itu. Allah Sayyidina Imam Ghazali sebutin di Ihya tentang hukum zaujah atau zauj. Nah, kalau haknya sudah diberikan, dipenuhi, boleh dia berta'addud 2. Lalu belum dipenuhi dia udah 2. Anak kita didik yang wajib agamanya. Kalau sekolah ya wajib. Kalau dalam syariah kepada Allah Ta'ala ya wajib. Kalau di sekolahin itu baik. Tapi agama perhatikan, itu kewajiban mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dididik, dikasih pendidikan, istrinya juga diajarin. Kalau kita nggak mampu, kita cari duit, datangin guru.
ajarin dia tentang hak-hak wajib di dalam syariat. Dia beribadah tentang sholat, puasa, zakat, haji, tetangga, hukum uzul, hukum hak suami. Dia mengerti tentang ibadah, tentang haid, nifas, bagaimana hukum-hukum haid, bagaimana tak kala berpuasa atau haid atau nifas atau istihadah. Mengerti dalam ibadah kepada Allah itu kewajiban kita mendidik mereka. Kalau kita seumpama enggak ada waktu, ambil orang, ajarin, keluarin duit, ayo ngaji loh. Karena wajib la rakhsatan tarkuhu, wajib untuk mencari ilmu, tidak ada rakhsah, enggak ada keringanan untuk meninggalkan ilmu agama di Allah Subhanahu wa taala. Boleh deh kalau hak perempuan sudah dipenuhi dan mampu kita memenuhi. Ada istita'ah, ada kemampuan. Maka boleh kita berta'adul. Ini makna adil dari ulama. Jangan adil menurut akal dan terjemahan adil bahwa tidak ada yang adil kecuali Allah Ta'ala. Repot. Berarti ini ayat ghurafat. Matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum fa'tadilu wahidatan minhunna. Tahu ghurafat? Enggak masuk akal. Iya. Enggak masuk akal, enggak bisa diterima, enggak bisa dipegang. Dan enggak ada kebenaran untuk Al-Qur'an. Mustahil. Firman Allah Ta'ala berfirman sesuatu yang khurafat. Ya. Mesti kudu paham maknanya kemana. Banyak tuh orang-orang yang dia punya komentarnya macam-macam masalah adil. Ya. Dan perempuan ya mesti mengimani dulu Quran. Lakinya boleh kawin 2, 3, 4. Bukan berarti terus tuh laki kawin lagi. Enggak. Semua tergantung lakinya dan istrinya. Belum tentu semua orang laki diperkenankan dalam Islam kawin 2, 3, 4. Kirain gampang orang kawin 2, 3, 4. Itu paling satu minta A, satu minta B. Iya kalau kita punya duit. Kadang-kadang gak kuat sama permohonan perempuan, kita rampok tuh. Kantor kita rampok. Kita bikin usaha, di dalam usaha yang kita kerja digaji, tidak amanah. Yeah. Maka seperti itu akan terjadi kalau nggak kuatnya iman. Yeah. Akan terjadi. Yeah. Permohonan belum kita pergaulan keseharian. Perlu sabar luar biasa mengayomi perempuan. Nggak asal kita hidup. Yeah. Oh kasih duit, mau tahu enggak ada mura'iyah indallah, ada apa? Ada batasan-batasan, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu aja, kasih duit kita jalan biarin orang perempuan ngatur. Nah, ada tanggung jawab. Sembahyangnya bukan hanya nafkahnya, sembahyangnya gimana benar berkagak, amanah kita benar berkagak, tarbiyah bagaimana? Sembahyang anak kita gimana, amanah atau adabnya, akhlaknya, puasanya, zakatnya, hukum dipelajari dari masih kecil. Bagaimana hukumnya benar kalau kagak. Luar biasa. Bukan hanya masalah ibadah sembahyang, tapi urusan-urusan kepada Allah Ta'ala. Dia perlu ilmu fikih, tauhidnya, tasawufnya. Dia mesti mengerti apa yang dia. Kalau enggak dia jalan mencong, enggak kerti makrifat, kita minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak gampang. Tiap hari aja untuk membokong watak, pemikiran, mulut, pandangan, kuping, tingkah laku perempuan itu beban buat kita untuk tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Belum anak kita, ini kita, anak kita. Nah, kalau kita udah sabar, ngerti haknya, jalanin boleh. Dan belum tentu orang laki mau kawin lagi. Gak semua orang laki pakai keranjang gitu, mau kawin lagi. Kadang-kadang dia punya pikirannya panjang, dia bukan takut sama bini, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya bagaimana dengan Tuhan. Itu yang dipikirin di akhirat. Ya. Dipikirin di akhirat. Mura'iyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beban berat. Belum tentu juga
tinggal tergantung perempuannya. Selain lakinya, kalaupun lakinya mampu ada apa dia mau kawin lagi, kalau perempuannya bisa sama lakinya, apa yang kebutuhan laki kita kasihkan, insya Allah mudah-mudahan anak laki nggak mau kawin lagi, apa yang mau dicari. Kalau mau cari cantik, nanti ada ketemu orang lebih cantik, ketemu lagi orang lebih cantik, ketemu lagi lebih cantik, nggak habis-habisnya. Hawa nafsu itu. Sebagian ulama, kalau orang laki sama perempuan itu cuma urusan ranjang, seks atau apa kebutuhan biologisnya dia, cuma itu saja orang menikah. Ulama mengatakan, man khalata katsiran bin nisa, siapa orang banyak upluk-upluk urusan perempuan, urusan ranjang, urusan seksual, dikatakan yurasul jahl wa sahwa, mewarisi kebodohan dan banyaknya sahwa. Hidup bukan untuk bodoh dan sahwa, enggak. Hidup ada sesuatu yang luar biasa, yaitu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak pandangan-pandangan ulama tentang itu. Beratnya dari orang menikah itu enggak gampang. Katanya ada orang-orang yang awam deh ngomong gini, enaknya 5 menit, susahnya seumur-umur nanggung. Orang kawin. Itu orang awam katanya. Ulama banyak tentang masalah perkawinan, luar biasa. Bahkan beberapa ulama ada yang nggak nikah, seperti Imam Nawawi, Syekh Muhammad Rawang, banyak lagi ulama-ulama yang lain yang menikah. Dia menikah dengan rububiyah, asik dengan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmati kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Bisa ya. Dia habis ya. Tayamum juga baru sedikit ya. Kita terusin nanti minggu depan. Mungkin ini akhir bulan ya. Akhir bulan, minggu besok larinya ke duhur. Kamis. Oh, Kamis sedang. Besok kan Kamis sore. Di Kamis tanggal 6 ya. Tanggal 6 Kamis nih. Rabu besok masih kita ngajar. Enggak, maksudnya libur. Oh, diliburin. Diganti orang lain. Orang lain dulu. Ganti Kamis. Nanti kan besok Kamis sore. Tapi masuk minggu depan. Minggu depan Kamisnya. Ya. Ikut aja deh kita ya. Nanti sampai terakhir tetap Kamis masuk. Iya. Tolong ingetin ya. Minta maaf nih banyak ya. Minta maaf ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Nabi والمسلمين أجمعين ربي أحسن فضلا وجودا من لنا بالكتاب منا بالمصطفى رسوله على كل رسول صلى وسلم ربي عليه أحسن الحبيب وآله وصحبه لا نفع صحبه والحمد لله بالمد وسلامه.